Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini dan tetap konsisten di seputar topik UMKM terutama perkreditan. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang galbay atau gagal bayar untuk pinjaman online yang legal ya. Hari ini saya bahas yang legal-legal saja. Itu teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bunga murah sebesar 2% per bulan. Ya ini senilai dengan kartu kredit ya, hanya sedikit di atas kartu kredit. Nah kita tahu ya teman-teman bahwa pinjol atau pinjaman online itu adalah platform pinjaman yang paling gampang untuk diakses. Ya kalau kartu kredit itu banyak banget yang tidak di ACC, apalagi pinjaman perbankan. Meskipun murah tapi butuh kolateral atau jaminan dan prosesnya juga lebih rumit. Nah berbeda dengan pinjol yang super gampang untuk kita akses. Nah buat kalian yang galbay, pinjaman online legal, kalian bisa dapat bunga murah namun dengan beberapa catatan. Nah catatannya nanti akan saya taruh di dalam video di belakang. Nah kita akan cek dulu nih berapa besar murahnya bunga dari pinjaman online di tahun depan dan di tahun 2026. 2 bulan lagi kita masuk ke bulan Januari di tahun 2025. Artinya sudah peraturan baru. Nah, berapa sih murahnya? Yuk kita intip untuk salinan surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Nah, kita langsung saja ke bagian bunga di sini. Nah, kita langsung di bab 6, batas maksimum manfaat ekonomi. Yang pertama, yang kedua, lewati saja atau kalian bisa baca, nggak akan saya bacakan supaya lebih irit waktu. Kita langsung masuk yang ketiga. Batas maksimum manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan berdasarkan jenis pendanaan, yaitu A. Untuk pendanaan produktif. Yaitu yang pertama, sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku selama 2 tahun sejak 1 Januari 2024. Ini berarti masih aturan ini ya sampai tahun 2025. Karena ini berlaku 2 tahun berarti sampai Januari 2026. Nah di Januari 2026 itu ada di poin kedua yaitu sebesar 0,067 per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Jadi di tahun 2026 Januari kita bisa dapat 0,067% per hari. Berapa sih kalau dihitung per bulan? Kita hitung di sini. 0,067 kali 30 hari berarti 2% per bulan. Bayangkan teman-teman, dengan proses semudah itu pinjol bisa dapat bunga hanya sedikit di atas kartu kredit yang 1,75%. Bayangkan, kalau kartu kredit kan prosesnya sulit banget ya teman-teman ya. Kalau pinjol kan gampang, tinggal install, selfie, isi form, selesai, uang langsung ditransfer. Nah itu adalah salah satu gebrakan dari pemerintah di dalam hal pinjol ini. Yuk kita lihat poin yang B. Untuk pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun yaitu yang pertama sebesar 0,3% bla 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 sejak 1 Januari 2024. Kemudian poin B sebesar 0,2% berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2025. Jadi mulai Januari 2025 untuk pendanaan konsumtif itu sebesar 0,2% atau 6%. Masih cukup tinggi sih. Kemudian poin ketiga, sebesar 0,1% sejak 1 Januari 2026. Itu berarti sekitar 3%. Nah, di tahun 2026 teman-teman, 3% per bulan. Itu cakep banget sih untuk proses yang semudah itu. Dan 3% adalah angka yang masih masuk ya untuk kita usaha. Artinya kalau kita punya perputaran bisnis yang sudah berjalan, kalau kita dapat pendanaan 3% itu masuk banget. Meskipun tipis tapi masih oke lah. Jadi pinjol benar-benar berbenah, pemerintah benar-benar care terhadap pinjol ini teman-teman. Sehingga bunga untuk pinjol itu jadi semakin manusiawi. Keren banget sih ini menurut saya teman-teman.
Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa bedanya pendanaan produktif dan konsumtif ya teman-teman ya? Ini tadi konsumtif, sorry. Nah, yang B konsumtif, yang A itu produktif. Secara nama untuk produktif itu adalah pendanaan yang digunakan untuk usaha. Jadi berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Jadi kalau misalnya nih kita punya bengkel, spare part kita kurang atau oli kita kurang, ya kita kulaan aja dengan mengajukan ke pinjol untuk pendanaan produktif. Nah, kita akan dapat bunga 0,1% di tahun 2024 dan 0,067% di Januari 2026. Cuman 2% per bulan. Namun kalau kalian mau untuk beli barang, beli perlengkapan rumah tangga yang tidak berpotensi untuk mendapatkan keuntungan, maka kalian kenanya di pendanaan konsumtif yang masih cukup mahal. Ya wajar sih kalau pendanaan konsumtif kan dibayar dengan uang pendapatan kita. Sementara kalau uang pendanaan produktif, kita membayarnya itu dengan keuntungan lebih dari uang yang diputarkan oleh kita, gitu. Jadi buat teman-teman yang mau untuk mengajukan pendanaan produktif di pinjol tahun 2006 sangat memungkinkan. Nah, tetapi tentu saja ini ada syaratnya teman-teman. Buat teman-teman yang galbay hari ini, punya pinjaman yang tidak bisa dibayarkan, bagaimana syaratnya supaya bisa mendapatkan manfaat pinjaman pinjol untuk pendanaan produktif sebesar 2% per bulan? Tentu saja harus kalian bayar. Tapi kan itu bukan solusi mas, kalau misalnya harus bayar sementara uangnya nggak ada. Itu pertanyaan yang paling dasar. Nah teman-teman kalau di dalam perbankan, ini sedikit saya buka ya, bahwa kalau kita punya pinjaman yang kita nggak sanggup bayar, maka kita akan dilihat dari itikat baik kita. Dari bagaimana kita menghadapi failed collector atau debt collector yang datang kepada kita. Kemudian bagaimana sikap kita itu sangat menentukan persepsi bank kepada kita. Terutama kalau kita mau mengajukan restrukturisasi pinjaman. Jadi misalnya kita sudah jatuh tempo nih 5 juta. Dan kita nggak mampu bayar hari ini juga atau bulan ini. Ajukan saja untuk restrukturisasi. Artinya kita punya niat baik. Saya mau bayar tapi saya punya kemampuan misalnya 500.000 per bulan. Jadi saya bayar dalam 1 tahun. Biasanya untuk operator pinjaman online yang legal itu mereka biasanya mau. Karena mereka menghargai kita dan itu juga terikat dengan peraturan dengan pemerintah. Nah jadi meskipun hari ini kalian galbay, kalian tetap bisa mendapatkan manfaat pinjol di tahun 2026 selama kalian punya etikat baik. Utang yang sudah kita dapatkan, uangnya sudah kita gunakan, wajib kita bayar. Karena itu pinjaman legal dari pemerintah, wajib kita bayar meskipun nggak bisa bayar sekaligus, kita bisa minta restrukturisasi, kita bayar cicilan selama 1 tahun dan itu membuat nama kita lebih bagus di Slik BI. Jadi kita tidak ada noktah merah, jadi ketika nanti tahun 2026 kita mengajukan untuk pinjaman produktif pinjol, kita kemungkinan besar bisa di ACC. Nah buat teman-teman yang lagi galbay pinjol legal, tetap semangat, bagaimanapun harus kita bayar, bagaimanapun caranya. Terakhir adalah restrukturisasi. Kalian cicil dalam waktu sekian bulan, sekian tahun sesuai kemampuan kalian. Terima kasih sudah menikmati video ini, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.